khotbah saya hari ini saya beri judul putih bukan abu-abu. Ya, putih bukan abu-abu karena ada banyak orang merasa abu-abu yang sangat-sangat abu-abu yang sangat mudah sekali itu katanya putih. Tapi kan mari kita lihat apa maksudnya. Saya awali dulu dengan sebuah quotes atau pernyataan dari seseorang yang ngomong begini, saudara. The integrity of man is to be measured by their conduct, not by their professions. Maksudnya gini, integritas manusia itu diukur dari tingkah lakunya. Saudara dan saya nggak bisa lihat kesungguhan integritas dari seseorang kecuali lihat tingkah lakunya. Kata si orang ini, ya. Dan bukan dari profesinya, dia ngomong gitu. Ya, kita tuh lihat dari tingkah lakunya dia, bukan profesinya. Kalau dari profesi, maka saudara dan saya bisa ketipu. Misalnya gitu. Kalau profesinya sebagai seorang pendeta, kayak saya hari ini, maka ada banyak orang merasa bahwa saya setidaknya punya integritas yang bisa diakui lah, gitu ya. Tapi ada banyak orang nggak ngerti kehidupan di balik itu semua. Kehidupan saya sesungguhnya di belakang layar. Wah, gitu ya. Tapi ini menurut orang ini namanya Junius, ya. Nah, Junius ini saya periksa, saya nggak tahu dia siapa latar belakangnya, tapi dia sering bikin quote-quote yang berkaitan dengan integritas dan leadership. Maka dia ngomong, the integrity of man is to be measured by their conduct, not by their profession. Integritas manusia diukur dari tingkah lakunya, bukan dari profesinya. Tapi pertanyaannya untuk kita semua, dan saya juga mempertanyakan ketika saya baca ini adalah, benarkah kita hanya bisa mengukur sebuah integritas dari seseorang itu hanya dari tingkah lakunya saja? Bisakah? Memang benar tidak bisa dilihat hanya dari profesinya, tapi dari tingkah lakunya. Nah, apa kata firman Tuhan? Mari kita buka di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita sudah tahu dan kita sudah cukup sering dengar ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa asli, kewaspadaan itu bicara tentang jaga dengan seluruh upaya, daya, kekuatan yang kamu bisa jaga. Gitu. Kenapa? Karena dari hati yang sama itu terpancar sebuah kehidupan. Nah, Junius tadi ngomong bahwa integritas seseorang dilihat dari tingkah lakunya. Ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tingkah laku itu bicara tentang apa yang di depan mata. Yang fisik, yang kelihatan. Gestur kita, perbuatan kita. Tapi firman Tuhan ngomong gini, jangan cuma lihat tingkah lakunya. Jangan cuma lihat gesturnya. Jangan cuma lihat perbuatannya. Firman Tuhan ngomong gini, lihat hatinya. Makanya Amsal ngomong, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, dengan segala kekuatanmu. Upaya, daya, kemampuan yang paling kamu bisa jaga. Jaga. Gitu maksudnya. Karena dari hati terpancar kehidupan. Nah, ada sebuah satu ayat lagi yang cukup menarik. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan apa? Manusia itu sendiri. Sekali lagi ya, saudara perhatikan ayatnya ada di depan. Saya ingin masuk pakai ayat ini. Jadi saudara perlu perhatikan. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Saya mau kasih gambaran kepada saudara begini. Hati manusia, wah katakanlah begini ya. Nah, saya sarankan saudara, saya bahas tentang hati dan pikiran, apa bedanya hati, apa bedanya pikiran. Itu saya bahas tuntas di ibadah tanggal 31 Desember. Ibadah tutup tahun. Saudara bisa ikuti di YouTube nanti supaya saudara bisa mendapat gambaran lebih jelas. Ya. Hati manusia itu gambarnya bentuknya enggak seperti ini saudara ya. Tapi saya jelaskan bahwa hati dan pikiran itu satu. Tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Dalam bahasa Alkitab pun disebut dengan kata yang sama. Hati ya pikiran kita. Ya. Nah, Amsal tadi ngomong begini. Seperti air itu mencerminkan wajah. Zaman dahulu kalau orang mau bercermin, nggak ada cermin itu dia lihat di air. Dia lihat di air, di kolam, di sungai, lalu dia lihat wajahnya, dia bercermin. Nah, seperti itulah hal yang sama, hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi kalau di sini hati, katakanlah kalau di sini adalah cerminnya, mencerminkan manusia itu sendiri. Hati mencerminkan manusia itu sendiri.
Tapi problemnya gini. Kalau hatinya itu berisi tentang kelicikan, yang tercermin apa? Licik. Makanya saudara dan saya seringkali ngomong gini, orang itu loh, licik loh orangnya. Paham maksud saya? Dari mana kita tahu? Ternyata sumbernya dari sini. Kalau hatinya penuh dengan kejahatan, maka kita ngomong gini, memang kok itu, si Taci itu jahat. Kalau ngomong bukan cuma jahat, jahat. Gitu ya. Kalau hatinya itu berisi tentang hal-hal yang munafik, maka sering kita ngomong gini, pencitraan. Kalau di luar kelihatannya yes, bagus, ciamik. Gitu. Dalamnya kebalikan semua, munafik. Dan lain sebagainya, saudara bisa tambahkan macam-macam di sini. Gitu. Hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Nah, tapi saya mau cerita gini saudara. Sebagai orang percaya, siapa orang percaya di tempat ini bisa angkat tangan saudara? Orang yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang percaya, Yesus itu mati buat kita, menebus hidup kita, mengalahkan hukum dosa. Lalu 1 Korintus ngomong begini, saudara dan saya orang yang mengaku Yesus Juru Selamat kita, saudara dan saya itu disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk kita bisa hidup suci, untuk kita bisa hidup kudus, untuk kita bisa hidup benar. Gak bisa. Kalaupun kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar, maka kebenaran yang kita lakukan itu kebenaran standar manusia. Tapi kebenaran yang sejati itu tidak bisa diupayakan oleh manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya secara natur itu telah jatuh dalam dosa. Natur manusia itu natur keberdosaan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, maka seluruh gambar dan rupa Allah. Ya, kalau punya kesempatan saya mau jelaskan kepada saudara apa bedanya gambar dan rupa Allah. Kejadian ngomong gini bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu. Ada 2 saudara, bukan cuma 1. Gambar dan rupa. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa dua-duanya rusak. Makanya manusia dengan kekuatannya bagaimana caranya bisa hidup suci? Gak bisa. Dengan kekuatannya bagaimana hidup kudus? Gak bisa. Bagaimana dengan kekuatannya hidup benar? Gak bisa saudara. Tapi kabar bahagianya, kabar sukacitanya, semua orang yang percaya kepada Yesus telah disucikan, dikuduskan dan dibenarkan. Oleh karena saudara dan saya diberi sebuah kemampuan telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, maka saudara dan saya punya kemampuan untuk memastikan hati saudara tidak diisi dengan kelicikan, tidak diisi dengan kejahatan, tidak diisi dengan kemunafikan, tidak diisi dengan banyak hal yang kotor, yang najis, yang Tuhan tidak mau saudara dan saya lakukan dalam hidup kita. Dan itu diserahkan oleh Tuhan ke tangan kita sebagai kehendak bebas kita sebagai manusia. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya manusia ini bukan robot. Bukan robot yang diprogram, diplanning, diberi coding-coding tertentu tidak bisa melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa ini. Enggak bisa. Jangan licik, jangan jahat dan lain sebagainya. Enggak saudara. Tuhan tebus hidupmu dan firman Tuhan ngomong gini, harganya telah lunas dibayar. Selesai. Tapi tanggung jawab saudara dan saya untuk lakukan ini. Makanya firman Tuhan ngomong jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan saudara. Oke? Saya mau ambil waktu sejenak. 1-2 menit aja untuk saudara renungkan apa yang saya sampaikan. Hati manusia itu mencerminkan, kata firman Tuhan, seperti air yang mencerminkan wajah. Hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Di dalam Matius 23, ini Yesus langsung yang ngomong. Matius 23 ayat 25 sampai 28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan.
Perhatikan ya, ini Yesus loh ya yang memperhatikan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Saya bikin catatan saya seperti ini, saudara bisa perhatikan. Jika hati kita kotor, kehidupan kita mungkin bisa tampak bersih. Namun jika hati kita bersih, kehidupan kita pasti berkenan kepada Allah. Saudara, seseorang yang hatinya kotor, kata firman Tuhan ini kan hati mencerminkan orang itu sendiri. Tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Ya, untuk dia bisa memilih mau hidup yang sebagaimana. Dan manusia dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dengan kecerdikannya, dia mampu menutupi banyak hal. Seolah-olah apa yang dipantulkan dari hatinya itu enggak terlalu kelihatan. Dia sedang tutup yang di sini loh saudara. Yang di dalam hatinya dia sedang tutup. Makanya quote yang pertama tadi yang disampaikan oleh Junius tadi yang berkata bahwa integritas manusia itu diukur dari tingkah lakunya dan bukan dari profesinya, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita lihat yang ini yang sudah di-keep, diprotek demikian rupa, dan apalagi yang di sini ditutup rapat, nggak ada orang yang tahu, maka saudara dan saya akan melihat tingkah lakunya yang baik. Tapi belum tentu isi hatinya. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara semua termasuk saya. Mari jadikan pengertian pemahaman firman Tuhan ini sebagai sebuah perjuangan dalam hidup kita. Karena yang namanya bertumbuh dewasa, namanya bertumbuh itu begini saudara. Kata tanaman ya, bertumbuh ya, disiramin ya. Dari ditanam benih, lalu dia tumbuh mungkin 1 senti dulu. Tumbuh lagi 2 senti, 3 senti, 4 senti. Tapi akan terus tumbuh. Lalu lama kelamaan saudara lama nggak lihat tiba-tiba lihat dia sudah 1 meter saudara. Tanaman yang tingginya 1 meter. Tapi kalau tanaman itu mau bertumbuh. Kalau dia memutuskan tidak mau bertumbuh. Atau mungkin dia bertumbuh sudah 5 cm dia merasa cukup. Berhenti. Nah kalau saudara kepingin tahun ini berjalan menjadi semakin kuat. Saudara nggak bisa lagi ada di tempat di zona di mana saudara aku rasa kok sudah cukup ya. Berhenti aja lah. Aku jadi orang Kristen ya sudah seperti ini, ya sudah cukup lah. Aku nggak mau bongkar-bongkar yang ada di hatiku ini yang bobrok, yang sampah, yang bau, yang kotor, nggak mau lah. Mungkin bisa jadi yang bau, yang kotor, yang sampah, yang bobrok itu isinya tentang kepahitan saudara, dendam saudara, rasa ketersinggungan saudara, rasa merasa diri tidak diterima oleh orang lain, tidak dihargai, itu membuat saudara terluka, sakit dan sebagainya. Lalu saudara simpan, busuk di dalam, bau di dalam. Jangan lupa hati saudara mencerminkan pribadi orang itu. Makanya ada banyak orang juga ngomong gini, orang yang sakit hati itu akan kumpulnya sesama orang-orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati kalau buka omongan, buka mulut, baunya nggak enak saudara. Kata-kata yang dikeluarkan juga kata-kata yang mengandung sakit hati. Gitu. Bau perkataannya. Kenapa? Karena hatinya mencerminkan manusianya itu sendiri. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara, seperti Matius tadi berkata, Yesus sendiri yang ngomong. Kalau bersihkan sesuatu, bersihkan hidup kita, jangan luarnya yang dibersihkan saja. Dalamnya harus dibersihkan. Pinggan tadi itu jangan cuma luarnya yang dibersihkan. Dalamnya bersihkan dulu. Maka kalau dalamnya bersih, firman Tuhan ngomong luarnya juga pasti akan bersih. Jangan kayak kuburan. Saya mohon maaf ya, perkataannya mungkin agak keras, tapi saya rindu kita semua akan bertumbuh jadi jemaat yang dewasa. Saudara. Saya nggak ngomong saudara kuburan, bukan. Tapi ini Yesus yang ngomong. Jadi jangan protes ke saya saudara ya. Nanti pulang dari gereja ini saudara doa tanya sama Yesus, "Mosok aku kuburan Tuhan?" gitu ya. Saudara, kuburan itu dibangun, apalagi kalau orang kaya, bikin bongpai dan semuanya. Itu bisa ratusan juta loh saudara. Tapi mau bagaimanapun juga dia curahkan semua hartanya untuk bikin sebuah kuburan yang indah, mewah.
toh dalamnya tetap akan tulang belulang. Dalamnya toh tetap akan bau, saudara. Saudara mau dandani yang luar ini, tampak tampil di depan banyak orang, tampak nice, oke, harum. Kalau perlu minyak wangi satu hari satu merek, ganti terus saudara ya. Gitu ya, supaya orang kalau lewat ini langsung, gitu ya. Sekali lewat rebah gitu ya. Oh kalau rebah nggak mandi mungkin saudara ya. Kalau luarnya ini saudara, spend banyak hal, saudara invest banyak hal untuk mempercantik, mempercakap hanya yang di luarnya, saudara nggak pernah pedulikan apa yang di dalam. Firman Tuhan ngomong percuma. Gitu. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini yang harus diwaspadai. Berikutnya, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, ketika dari ayat ini saya mengerti satu hal. Ketika kita berusaha untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kita, ketika kita tidak lagi, bukan berarti kita nggak peduli kepada kehidupan yang lahiriah, bukan. Saudara juga harus tampil dengan setidaknya itu sesuai lah gitu ya. Jangan sampai di bawah rata-rata juga jangan. Supaya orang juga tidak memberikan nilai rendah kepada saudara gitu ya. Setidaknya saudara standar lah, pokoknya cukup ya. Tapi manusia batinia, saudara harus perhatikan lebih penting daripada yang manusia lahiriah. Ketika saudara dan saya berjuang untuk membersihkan apa yang ada di dalam manusia batinia kita, sehari demi sehari, saya nggak mau lagi hati saya penuh dengan kerumitan-kerumitan politik-politik yang jahat misalkan gitu. Saya nggak mau lagi jadi orang yang munafik, saya nggak mau lagi jadi orang yang licik, yang macam-macam saudara. Saudara bisa sebutkan apa saja nanti. Saudara bersihkan satu-satu. Nah ketika kita berusaha untuk membersihkan ini, saudara tahu bahwa saudara diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa melakukan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong gini, saudara disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Itu bukan oleh karena kemampuan dan kekuatan kita. Saudara, Tuhan sendiri yang menguduskan saudara, menyucikan dan membenarkan saudara. Nah itu sebabnya saudara ketika saudara membersihkan ini, saudara perlu isi terus dengan yang namanya firman Tuhan. Kalau saudara bersihkan, saudara nggak isi apa-apa, hatimu kosong ya sama saja. Akan sangat rawan segala sesuatu yang ada di dalam sekeliling kehidupan kita ini akan masuk dalam hati kita. Karena kosong, nggak punya isi apa-apa. Tapi kalau dalamnya isinya penuh dengan firman, maka justru kalau yang masuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita dengan sangat mudah pakai firman itu untuk buang dari hati kita. Untuk bersihkan dari manusia batinia kita. Nah, tapi selain firman Tuhan yang kita usahakan untuk terus masuk dan isi hati kita, jangan lupa meskipun kita tidak ingin, ada kuasa lain yang berusaha juga mau nyusup di dalam hati kita, saudara. Banyak yang berusaha untuk nyusup. Makanya firman Tuhan itu ngasih batasan itu jelas. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lalu ini, apa yang lebih daripada itu? Lebih itu apa? Macam-macam gini loh. Lebih itu, ya sebetulnya kan saya itu bukan berkata enggak. Gitu. Tapi kan harus disesuaikan dengan situasi. Harus kan begini, begini, dan begitu, dan lain sebagainya. Saudara firman Tuhan ngomong gini, apa yang lebih daripada itu berasal dari ini loh, serangan-serangan merahnya ini. Dia nggak mungkin nyerang saudara dalam bentuk warna merah begini, nggak mungkin. Dia akan serang saudara dengan warna yang putih, tapi yang nggak putih sejati, apa? Abu-abu, saudara. Maka kalau abu-abu yang masuk di hati kita, kita masih punya ukuran toleransi, katanya gitu. Oh, kalau yang masih ini bolehlah, boleh. Gitu. Kalau yang ini memang sudah hitam, gelap, jangan tolak. Nanti apa kata dunia kalau saya lakukan itu? Nah gitu ya, kelihatan. Tapi kalau abu-abu, halus saudara masuknya. Nah, lama-kelamaan hati saudara juga isinya abu-abu. Bukan putih. Padahal saudara dan saya diberi kuasa untuk membereskan hati kita. Dari semua kerumitan seluk-beluk hati manusia. Saudara ada istilah yang ngomong gini, dalamnya laut itu bisa diukur. Dalamnya hati manusia, siapa yang tahu, dia bilang gitu.
Artinya nggak ada satupun alat pengukur yang bisa ngukur kedalaman hati manusia. Dalam dan luas. Yang hanya bisa kendalikan adalah saudara sendiri, saya sendiri. Amin saudara. Ada ayat penutup di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Kisah Rasul 24 ayat 16 ngomong begini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini penting. Bukan cuma soal masalah dia berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni saja. Tapi lihat kemana arahnya. Dia mau hatinya murni itu kemana arahnya. Ternyata ini loh arahnya. Di hadapan apa? Allah dan manusia. Saudara, kita perlu menjaga hati kita. Perlu menjaga kehidupan kita dengan hati yang murni. Itu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Gak bisa salah satu. Karena hati yang murni. Sekali lagi, hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Maka hati yang murni pasti akan terpancar dan orang-orang di sekitar kita akan melihat kemurnian hati kita. Terima kasih buat Ko Budi tadi yang memilih lagu sebelum firman, tulus dan murni. Hati kita harus selalu tulus dan murni, bersihkan dari semua kotoran. Saudara dan saya bisa melakukan hati yang seolah-olah tulus dan murni, tapi kalau banyak kotoran dan sampah di hati kita, maka ketulusan dan kemurnian kita itu munafik, saudara. Gak murni, tulus. Gitu. Gak asli, murni. Gitu. Maka Paulus ngomong gini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau ketemu dengan sesama manusia, hati kita harus tulus, murni. Kalau mau nolong orang, tolong, tulus, murni. Jangan punya agenda di balik itu. Kalau saudara ketemu dengan orang dari jauh, gitu ya, langsung kelihatan, sudah lambe-lambekan tangan. Bila perlu lari deketi, jabat tangan. Kalau saudara kasih salam, kasih jabat tangan, lakukan dengan tulus, dengan murni. Bukan punya agenda di belakang layar. Tak salami ya, supaya nanti kalau Natal drama aku butuh orang, supaya dia mau. Itu antara tulus murni atau dia cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati ya. Saudara nanti timbang sendiri lah saudara ya. Jangan ada agenda. Di hadapan manusia kita harus tulus murni. Tapi poinnya gini loh. Ayat ini gak pernah kebalik-balik saudara. Firman Tuhan. Murni dulu di hadapan Allah. Karena manusia yang hatinya murni dan tulus di hadapan Allah. Di hadapan manusia dia gak perlu drama. Memang hatinya seperti itu kepada Allahnya. Kepada manusia juga dia akan lakukan yang sama. Kita gak punya muka 2, muka 3, muka 4 saudara. Ya. Amin saudara. Nah kalimat atau kata yang berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha. Ini maknanya dalam. Berusaha itu artinya begini. Saudara masih siap ya. Berusaha itu artinya berlatih dan berani sakit. Untuk terus berjuang. Nah berat kan? Berlatih, namanya orang kalau berlatih, itu enggak sekali 2 kali saudara. Ya, saya itu tahun ini, saya ngomong sama istri saya mau komit. Wah, resolusi tahun baru saudara ya. Mau memperbaiki kehidupan kesehatan saya dari sisi olahraga. Saya mau komit olahraga terus. Gitu ya. Jadi saudara, setidaknya dalam 1 minggu saya berenang 3 kali saudara. Ya. Nah, meskipun ada teman saya yang berpikir kalau saya renang, itu katanya cuma gini-gini aja. Menikmati air katanya. Nah, saudara, waktu saya renang, istri saya nge-gym. Ya. Percaya. Tapi dia tahu waktu saya renang beneran loh saudara. Waktu kolam gak ada orang sama sekali, gak ada yang lihat. Saya renang beneran, saya melatih diri saya. Ada banyak kali di tengah-tengah perjalanan saya berenang itu, saya kan renang kan ke sana balik lagi sana. Di tengah-tengah air itu sudah capek gitu. Capek beneran gitu. Tapi arti berusaha ini selain dia berlatih, berani sakit dan terus berjuang. Saya tahan napas saya untuk saya terus lari terus. Bukan lari, berenang di dalam air. Nanti saya dikomplain saudara ya. Saya tahan nafas saya renang terus dalam air itu, saya berenang terus. Gitu. Beberapa kali sesudah saya berenang secara rutin itu,
saya merasakan beberapa otot saya dalam bahasa Ibrani jarem gitu saudara ya. Saya ngomong sama istri saya di area punggung saya sini kok jadi anu ya gitu. Tapi saya lakukan terus, saya nggak berhenti. Saya tetap berenang terus. Dan lalu rasa sakit itu hilang. Yang saya temukan, yang saya dapatkan setelah rasa sakit itu hilang, saya jadi lebih kuat saudara. Saya jadi lebih kuat. Saya bisa tahan nafas sampai lebih dari setengah kolam. Gitu. Ya. Padahal di sini saya ada oksigennya. Enggak saudara. Yang mau saya katakan begini saudara. Yang namanya kita mau hidup tulus dan murni di hadapan Tuhan. Dengan hati yang kita bersihkan. Supaya kehidupan kita, Tuhan ngomong gini. Karena dari hati terpancar kehidupan. Saudara dan saya perlu berlatih di area sini. Di area hati yang dalam dan luas dan tidak terukur. Saudara dan saya perlu berlatih di area ini. Berlatih. Dan berlatihnya gak cuma perlu berlatih aja. Berani sakit. Berani sakit saudara. Kalau ada sesuatu yang harus saudara buang dari hati saudara. Apapun itu. Entah sesuatu yang menyakitkan hati saudara tapi tanpa sadar saudara simpan terus. Atau sesuatu yang bukan menyakitkan tapi saudara suka di area situ. Nyaman. Saudara genggam terus erat-erat. Gitu. Entah yang menyakitkan, entah yang menyukakan saudara. Kalau saudara perlu buang dari hati saudara. Harus berlatih saudara. Buang. Menyakitkan, ya. Terus lakukan. Berlatih, berani sakit, dan terus berjuang. Orang yang berjuang, sekali gagal, dia maju lagi. Gagal lagi, dia maju lagi. Tidak mungkin yang namanya gagal itu gagal terus saudara, nggak mungkin. Thomas Alva Edison aja untuk menemukan sebuah bola lampu. Saudara kalau tahu ceritanya, dia melakukan percobaan sudah gagal berapa ribu kali saudara. Dan itu gagalnya berturut-turut, gagal. Ribu. Tapi namanya orang yang berjuang, gagal, maju lagi. Gagal lagi, maju lagi. Saya waktu berenang sama. Saya ukur nafas saya. Waktu saya pertama kali hari awal saya berenang ya. Nggak sampai setengah panjangnya kolam. Itu saya harus keluar karena harus ambil nafas. Tapi saya berjuang, saya tahan nafas saya. Kalau setidaknya paling nggak setengah kolam saya harus baru keluar. Gitu. Tapi saya tetap gaya renang saya tetap keluar kepalanya masuk, keluar kepala masuk gitu. Tapi saya nggak ambil nafas saudara. Saya nggak ambil nafas. Kenapa saya tetap keluar itu? Karena kalau di gaya dada, gaya kata itu kan saya perlu tangan saya begini saudara. Saya perlu tarik otot saya gitu. Saya keluarin kepala saya, tapi saya nggak ambil nafas. Saya coba terus. Nggak kuat, nggak apa-apa, saya ambil nafas. Masuk lagi. Lalu saya coba lagi. Saudara dan saya perlu berlatih untuk menangani hati kita masing-masing. Perlu berjuang. Sakit nggak apa-apa. Nanti akan ada waktunya saudara dan saya. Ada orang-orang di sekitar kita pun bisa merasakan. Setelah sekian lama mungkin tidak ketemu dengan saudara. Lalu ketemu, dia akan ngomong. Kamu kok tampaknya sudah beda ya. Kehidupanmu sudah berubah. Saudara firman Tuhan itu menjamin ngomong begini. Di dalam Kristus, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Yang baru sesungguhnya sudah datang. Saudara dan saya seharusnya hati ini baru. Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Jangan diisi dengan barang yang lama. Jangan diisi dengan barang yang sudah kadaluarsa. Karena saudara dan saya adalah ciptaan baru. Hiduplah, berlakulah, berkata-katalah, bertingkah lakulah, berfikirlah seperti orang sebagai ciptaan yang baru. Bukan dengan hidup yang lama. Amin saudara. Saya tutup dengan sebuah cerita. Kalau saudara mengikuti dan suka dunia olahraga tenis, tahun 2005 ada seorang olahragawan dari Amerika, itu juara dunia namanya Andy Roddick, saudara ya. Andy Roddick ini nggak ada tandingannya lagi. Setiap kali dia tanding menang terus. Nah suatu kali dia harus menghadapi seorang yang bernama Fernando Verdasco. Waduh, Fernando Verdasco. Nah saudara, Fernando ini punya sebuah kekuatan bagaimana dia bermain tenis dengan pukulan yang cukup kuat dan cepat. Ya. Nah kali ini si Andy tidak mudah mendapati lawan ini. Sehingga dalam pertandingan meskipun di awal-awal dia memimpin dengan skor yang baik, lalu kemudian ada masa di mana mulai imbang saudara, berimbang. Lalu dalam match yang terakhir, bola dipukul dan kemudian dikembalikan oleh si lawan mainnya, si Fernando ini. Dan bolanya kembali ke lapangan Andy, dan wasit menyatakan bola itu keluar. Gitu. Lalu
Dinyatakan menanglah Andi. Itu tetap mempertahankan juara dunia. Tetapi ternyata si Andi dengan mata kepalanya sendiri dia lihat bahwa bola itu nggak keluar. Menyentuh garis entah berapa senti tapi dia menyentuh. Dan artinya kalau menyentuh garis maka bola itu masuk. Dan lawannya mendapat poin. Si Andi yang melihat itu dia punya dua pilihan saudara. Kalau dia diem aja nggak ada yang tahu. Wasit sudah ngomong kok. Dan keputusan pertandingan itu selalu ada di tangan wasit. Betul kan? Keputusan wasit tidak dapat diganggu gugat. Wasit ngomong out. Gitu. Itu poin untuk si Andi. Andi akan menang jadi juara dunia lagi. Tapi tidak demikian dengan Andi. Dia mendatangi si wasit. Lalu dia ngomong. Saya lihat bola itu menyentuh garis dan masuk. Dan artinya dia dapat poin. Dan artinya saya yang kalah. Lalu si wasit melakukan revisi dari hasilnya lalu diumumkanlah pertandingan kali itu si Andi kalah dan dimenangkan oleh si Fernando. Saudara, media cetak, media berita TV dan semuanya mendokumentasikan peristiwa itu dan dari peristiwa itu ternyata bukan si Fernando yang terkenal, si Andi yang justru terkenal di mana-mana. Karena ada banyak orang memberikan rasa salutnya, penghormatannya kepada Andi yang walaupun tidak ada satu orang pun tahu di dalam lapangan itu, dia berani ngomong bahwa bola itu menyentuh garis dan masuk. Nah, hari itu Andi diberikan sebuah penghargaan, saya lupa namanya apa gitu, oleh Amerika, oleh negara asalnya dia. Sebagai penghargaan, penghormatan atas integritas dan kejujuran dari Andi. Sejak hari itu Andi dihubungi oleh banyak perusahaan olahraga, pakaian olahraga, sepatu dan semuanya untuk di-endorse oleh si Andi. Saudara, segala sesuatu yang tampaknya kalah secara duniawi, secara dunia ini, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Karena value-value kerajaan itu tidak akan pernah ditolak oleh dunia ini. Meskipun dunia ini ada dunia yang fana, yang penuh dengan kekotoran. Tapi dunia pun mengerti mana yang benar-benar bersih putih, mana yang abu-abu. Doa saya hari ini, kita semua akan menjadi lebih kuat. Saudara bukan menjadi jemaat yang abu-abu. Saudara akan menjadi jemaat yang putih di hadapan Tuhan. Amin.